Dan saya sebagai kapten kapalnya di PKPI, sesudah sampai di seberang sini saya... Karir cemerlang, bisnis menggurita, namun terjerat kontroversi dan isu pelanggaran HAM di usia tua. Ungkapan ini agaknya pantas disandingkan dengan sosok Hendro Priyono. Dia juga tokoh utama dalam video polemik kali ini. Pemilik nama lengkap Abdullah Mahmud Hendro Priyono ini merupakan pria kelahiran 7 Mei 1945. Seorang purnawirawan Jenderal TNI yang sebenarnya lahir di Yogyakarta, tapi menempuh pendidikannya di Jakarta. Dulunya Hendro Priyono masuk sekolah dasar di SR Muhammadiyah Jakarta. Namun tak sampai lulus, dirinya pindah ke SR Negeri Jalan Lematang. Setelah lulus SD, Hendro melanjutkan pendidikannya ke bangku sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Bagian B di Jalan Dr. Sutomo. Dirinya lalu berhasil menyelesaikan wajib sekolah 12 tahunnya dengan masuk di sekolah menengah atas SMA Negeri 2 Bagian B. Setelah lulus, Hendro mulai mendaftarkan dirinya masuk Akademi Militer Nasional atau AMN di Magelang dan lulus di tahun 1967. Di tahun 1971, dirinya masuk Australian Intelligence Course di Woodside, lalu masuk ke United States Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth dan lulus di tahun 1980. Tak berhenti sampai di situ, dirinya juga melanjutkan pendidikan militernya dengan masuk ke Sekolah Staf dan Komando ABRI atau Sesko ABRI dan lulus di tahun 1989. Tak mau berpuas diri dengan pendidikan militernya, Hendro Priyono juga melanjutkan pendidikannya ke bangku perkuliahan. Dirinya mengambil bidang administrasi negara di Sekolah Tinggi Hukum Militer atau STHM, juga masuk ilmu politik di Universitas Terbuka, hingga mengambil gelar sarjananya di bidang teknik industri di Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung. Dirinya juga melanjutkan ke program magister dengan masuk jurusan administrasi niaga di University of City of Manila, Filipina. Lulusan terbaik ABRI ini juga bahkan mengambil gelar magister keduanya di STHM bidang hukum, serta gelar doktoralnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di tahun 2014 silam, Hendro Priyono juga berhasil meraih predikat guru besarnya dalam bidang intelijen. Riwayat pendidikan Hendro Priyono rupanya sejalan dengan beragam jabatan yang juga sempat diemban lulusan terbaik UGM ini. Tak hanya berkarir di militer, ayah dua orang anak ini juga merupakan seorang politikus yang merupakan seorang intelijen dan pengusaha. Selain itu, berkat dari kecerdasannya, Hendro Priyono juga memulai karir sebagai seorang pengajar. Bahkan juga aktif di dunia olahraga, sampai pernah didapuk jadi Ketua Komisi Tinju Indonesia untuk periode 1994 hingga tahun 1998. Karir militernya dimulai saat dirinya jadi komandan peleton dengan pangkat Letnan 2 Infanteri yang dulunya bernama Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda. Setelah itu mertua Jenderal Andika Perkasa ini menjadi komandan Detasemen Tempur Para Komando. Setelah itu menjabat sebagai asisten intelijen Komando Daerah Militer Jakarta Raya. 2 tahun kemudian, dirinya menduduki posisi sebagai Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam Lampung. Selesai menjabat, dirinya dipercayakan untuk memegang jabatan sebagai Direktur Pengamanan VIP dan Objek Vital. Lalu ditunjuk lagi menduduki posisi sebagai Direktur Operasi Dalam Negeri Badan Intelijen Strategis ABRI. Setelah itu, dirinya menjabat sebagai Panglima Daerah Militer Jakarta Raya dan jabatan terakhirnya sebagai Komandan Kodiklat TNI AD. Selain karir militernya, karir politik Hendro Priyono juga terhitung cemerlang. Setelah purna tugas dari ABRI, dirinya lalu beralih ke panggung politik dan memangku berbagai macam jabatan. Karir politiknya dimulai saat dirinya dipercayakan sebagai Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan Republik Indonesia di tahun 1996. Setelah selesai bertugas, di tahun 1998, dirinya kembali didapuk sebagai Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atau PPH dalam Kabinet Pembangunan 7. Masih dengan jabatan yang sama di periode berikutnya, Hendro Priyono masuk Kabinet Reformasi Pembangunan, sekaligus merangkap sebagai Menteri Tenaga Kerja. Berkat pengalamannya di bidang intel, Hendro Priyono lalu menjadi Kepala Badan Intelijen Negara yang pertama dan dijuluki The Master of Intelligence. Dirinya juga menjadi penggagas utama berdirinya Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN di Sentul, Bogor. Saat menjabat sebagai Danrem 043 Garuda Hitam,
Hendro Priyono berhasil menorehkan prestasi dengan mengeliminasi kelompok sipil Warsidi di kawasan Talangsari. Peristiwa tersebut kemudian diberi nama Peristiwa Talangsari. Tak hanya itu, pria yang berprofesi sebagai dosen filsafat ini juga meraih banyak gelar kehormatan dari negara berupa bintang dan tanda jasa. Dirinya bahkan dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Editor di tahun 1993. Di tahun 2014, dirinya bersama dengan Komjen Pol Goris Mere dan Irjen Beni Mamoto sempat mendirikan sebuah museum yang diberi nama Gria Anti Narkoba. Meski punya sepak terjang yang panjang di dunia militer sampai punya usaha yang menggurita, ternyata tidak satupun data yang memuat soal berapa sebenarnya rincian harta kekayaan mantan kepala BIN tersebut. Tapi ayah dari Diah Erwiani Trisnamurti Hendrati ini diketahui punya banyak bisnis di dalam negeri, tapi juga punya simpanan alias investasi di luar negeri. Gak heran sih, soalnya ia punya banyak anak perusahaan yang dikembangkan hingga saat ini, setelah purna tugas jadi militer maupun kepala BIN. Kalau berkaca dari harta kekayaan bernilai fantastis yang dimiliki sang menantu, Jenderal Andika Perkasa, tentu Hendro Priyono akan jauh lebih kaya lagi. Karena mantan orang nomor 1 di TNI ini mengakui jika hampir keseluruhan dari harta kekayaannya merupakan warisan dari sang mertua. Jadi kalian silahkan nilai sendiri ya. Namun di balik kisah suksesnya di usia muda, Hendro Priyono juga tidak lepas dari kontroversi di usia senjanya. Bahkan, peristiwa Talangsari yang sempat ditangani juga masih menuai kontroversi hingga saat ini. Tudingan soal penembakan membabi buta yang dilakukan oleh anak buahnya saat itu tentu terus melekat. Peristiwa yang dianggap pelanggaran HAM tersebut sampai-sampai membuat banyak pihak kontra terhadap penunjukannya sebagai penasihat senior tim transisi untuk Jokowi Yusuf Kala di masanya. Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir juga menyeret namanya. Dirinya bahkan diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. Namanya juga masuk dalam laporan tim pencari fakta atau TPF kasus Munir. Sempat dipanggil untuk memberikan kesaksian, Hendro Priyono memilih mangkir dan seolah tak ambil pusing soal tudingan tersebut. Kedekatannya dengan pemerintah terutama dengan Megawati juga dianggap sebagai balas jasa atas penunjukannya sebagai kepala BIN. Tapi justru hal itu dimaknai berbeda oleh berbagai pihak. Jalan mulus Hendro Priyono justru dinilai sejalan dengan keberhasilan Megawati menduduki kursi kekuasaan PDI Perjuangan. Meski saat itu dirinya banyak mendapat penentangan, kisah lain justru hadir dari kritikan yang dilayangkan terhadapnya soal dianggap rasis oleh Prabowo. Saat itu Hendro Priyono menyerukan kepada keturunan Arab yang ada di Indonesia agar tidak memprovokasi soal revolusi. Sebagai seorang yang lama berkecimpung di dunia militer, sifat disiplin Hendro Priyono terus dibawanya hingga usia tua. Hendro Priyono menganggap tindakan masyarakat kepada keturunan Arab itu tidak disiplin dan inkonstitusional. Namun bukannya mendapat dukungan, tindakannya tersebut justru dianggap sebagai ancaman, juga tindakan rasisme yang bisa membuat pecah belah bangsa sendiri. Tindakan lain yang juga menuai kritik pedas adalah pernyataan soal konflik yang terjadi di Israel dan Palestina. Hendro Priyono menganggap hal tersebut bukan urusan Indonesia. Sontak, pernyataan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, mulai dari anggota DPR sekelas Muhammad Farhan hingga Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. Di fraksi PKS, Ketua DPP PKS Mardani Ali bahkan mengaku sedih mendengar pernyataan Profesor Ilmu Filsafat tersebut. Di fraksi PKB, Wakil Sekretaris Majelis Syuro DPP PKB, Maman Imanul Haq, sampai menegaskan jika pernyataan Hendro Priyono tersebut tak punya dasar. Lain halnya dengan fraksi Gerindra, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Hendro Priyono keliru dengan ucapannya sendiri.